Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ini kitab syarah usul tahqiq. Bicara usuluddin, pokok-pokok agama, diterjemahkan dia dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada ulama salihin. Dan tiada hamba dapat akan ketentuan namanya dengan nas dengan pasti. Tetapi telah dikabarkan hamba oleh ba'du thiqati, sebahagian orang yang terpercaya, bahwa yang menterjemahkan kitab ini daripada ahli penduduk negeri Fatani. Ya. Jadi aslinya ada syarah usul tahqiq bahasa Arab, terjemahkan siapa penerjemahnya tak dapat nama pasti. Gitu ya. Syarah uraian usul pokok-pokok tahqiq kepastian. Jadi uraian pokok-pokok yang pasti. Baik, kita mulai ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tolong Allah Ta'ala. Jadi B-nya itu fungsinya untuk nolong. Namanya nanti isti'anah. Ya. Dengan tolong Allah Ta'ala kumulai kitab ini. Ialah Allah itu Tuhan yang maha murah di dalam negeri dunia ini pada mengurnai rezeki hambanya, zahir dan batin, jin dan manusia, binatang dan malaikat, Islam dan kufur. Jadi Rahman itu mencakup seluruh ciptaan Allah Ta'ala dalam kaitan rezeki. Karena itu lucu kalau kita berdoa minta rezeki. Padahal Allah sudah Rahman. Mengapa meminta sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala? Ya. Orang kafir, orang mukmin, itu dijamin rezekinya. Jin, malaikat, manusia, semua dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Ya, ini jangan keliru ya. Itu Rahman. Sedangkan Rahim lagi yang amat sangat mengasihani akan segala hambanya yang beriman, jin dan manusia dalam negeri akhirat. Jadi kata-kata Rahman tertuju kepada yang beriman, sama ada jin atau manusia, tapi nanti di akhirat. Maka Rahman dimensinya adalah Rahim. Maka Rahim dimensinya adalah akhirat untuk yang beriman saja, jin atau manusia. Sedangkan Rahman itu dimensinya dunia. Tak ada hubungan dengan iman. Semua dapat. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji-pujian itu milik bagi Allah Ta'ala, Tuhan sarwa oleh sekalian alam. Sudah kita terangkan ya tentang puji-pujian. Sudah kita terangkan. Sarwa artinya seluruh. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kebajikan akhirat itu tertentu khusus bagi segala orang yang takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Takut pada Allah bedakan dari takut kepada ciptaan Allah Ta'ala. Ini pun sudah saya terangkan. Ada takut ta'at, ada takut tabiat. Takut tabiat itu tak ada hubungan dengan iman. Itu kaitannya takut terhadap ciptaan Allah. Sikapnya adalah menjauhi benda yang ditakuti itu. Takut ta'at adalah kaitannya dengan iman, yaitu takut kepada Allah dengan cara mendekati Allah. Jadi kalimat enggak usah takut sama harimau, takut hanya kepada Allah saja. Ini pernyataan tidak dibangun di atas ilmu. Mencampur adukkan takut tabiat dari takut taat. Ya takutlah kita sama harimau, itu bukan taat, tabiat, memang watak manusia takut kepada harimau. Ini harap difahamkan. Jangan nanti kita berceramah ngisi pengajian, jangan takut kecuali sama Allah Ta'ala saja. Suruhlah nyeberang sendiri. Pas lalu lintas tu rame, suruh nyeberang sendiri. Enggak usah takut. Naik kendaraan, enggak usah peduli lampu merah. Kereta tu hantam aja terus. Apa yang perlu ditakuti? Karena hanya takut kepada Allah Ta'ala. Salah. Ya, ada takut taat, ada takut tabiat.
tabiat. Artinya memang watak manusia tak ada hubungan dengan iman, mesti takut. Ya, baik sikap kita menjauhi benda yang kita takuti itu. Sedangkan takut taat mendekati. Ya. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin, dan rahmat Allah Ta'ala dan salam Allah Ta'ala lagi tetap ia atas Nabi Muhammad, yaitu penghulu segala rasul. Penghulu asal kata hulu, hulu hilir, ya, penghulu, jadi pemimpin, pemuka, ya. Dan ini juga sudah saya terangkan apa pengertian solawat itu. Jadi Rasul tak ada hubungan dengan solawat. Jangan nanti dianggap solawat penting untuk Rasul. Kemudian saya sudah terangkan juga, Rasul tidak selamat karena solawat. Jangan salah faham lagi ya. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin, dan rahmat Allah dan salam Allah. Rahmat kasih sayang, itulah solawat. Salam kesejahteraan atas segala keluarganya juga dan segala sahabatnya yang baik lagi suci mereka itu daripada salah secara umum. Karena manusia tempat salah secara umum, keluarga Nabi, sahabat Nabi itu suci dari salah. Secara umum disebut orang Indonesia ramah-ramah. Ya memang begitu faktanya. Tetapi tidak menghilangkan kenyataan bahwa ada orang Indonesia yang marah-marah. Ini harap difahamkan ya. Wa ba'du, fa hadhihi risalatun mustamilatun ala usulid dinil musamma usulul tahqiqi. Kemudian daripada itu, maka inilah satu risalah usul tahqiq. Artinya, arti risalah itu persuruhan. Persuruhan. Kalau cara kita ini apa ya? Ajaran. Ajaran yang melengkapi ia atas pohon agama. Ya, jadi ini terkait dengan pokok-pokok agama. Kita sebutnya pokok-pokok, padahal pokok sama pohon sama. Pokoknya saya enggak mau. Kan sama aja, pohonnya saya enggak mau. Tapi kalau kita bilang begitu, orang heran, kok pohon pula? Mestinya pokok. Inilah sama aja dengan sini ya. Yang melengkapi dalam kitab ini terkait dengan pokok atau pohon agama. Sabda Nabi Muhammad SAW, awaluddin ma'rifatullah. Artinya pertama-tama, pokok pangkal agama itu mengenal Allah. Mengenal nih, jangan aneh-aneh ya. Kalau belum ma'rifat, kalau mau ma'rifat mesti tawajuh dulu 40 hari, 40 malam di sini dapat ilham. Oh bukan, enggak ada itu. Balikkan ke agama. Apa kata Rasulullah? Itu jadi buat titik. Ma'rifat itu mengenal Allah. Basic. Maka adalah makna ma'rifat itu mengenal. Ma'rifat artinya mengenal. Secara bahasa, ma'rifat ini beda dari ilmu. Meskipun akhirnya dapat ilmu. Bedanya adalah ma'rifat ini kita tahu setelah sebelumnya tak tahu. Itu ma'rifat. Jadi kita tahu, tapi sebelumnya tak tahu. Itu namanya ma'rifat. Kalau ilmu tak begitu, dia tahu terus. Makanya Allah enggak boleh disebut punya sifat ma'rifat. Karena kalau kita bilang Allah punya ma'rifat, berarti Allah pernah bodoh. Allah itu ilmu terusnya. Oleh karena itu tak boleh orang yang ma'rifat disebut arif. Tapi dalam bahasa Indonesia, arif itu diartikan bijaksana. Jadi dia terbalik-balik. Bijaksana itu hakim. Kan jadi arif artinya orang yang makrifat. Maknanya orang arif adalah orang yang dulunya tidak tahu, sekarang tahu. Lantas dalam pidato untuk membumbui keindahan pidato dibilang, syukur kita kepada Allah yang maha arif, lagi bijaksana. Ini kalau dah tahu dia artinya, murtad dia. Karena berarti Allah bukan sekedar arif, maha arif lagi. Berarti maha bodoh. Karena arti arif orang yang ma'rifah. Ma'rifah tahu setelah sebelumnya tak tahu. Memang hati-hati. Ya. Jadi agama ini jelas tuntunannya. Jangan nanti kita mengada-ngada pakai penjelasan supranatural.
Jangan aneh-aneh. Ini negara-negara maju pakai kereta api segala macam. Kami ada buruk. Coba deh. Nggak mampu dia bersaing pakai itu katanya. Coba deh loh. Ini cerita-cerita supranatural yang irasional, yang tidak rasional, yang tidak dapat menjelaskan kenyataan. Kita orang Islam gitu. Kalau dah kalah nanti di akhirat biar tahu dia. Akhirat pula. Ya kalau kau masuk surga, kalau kau singgah dulu neraka sama aja. Nah, ini kebiasaan kita orang Islam. Kalau dah kalau orang kafir, nanti di akhirat orang kafir masuk neraka. Terus kalau nggak mampu dia bersaing, dia biasanya lari ke alam gaib. Itu cara kita orang Islam nih. Kalau dia nggak mampu bersaing, dia ke alam gaib. Nggak mampu bersaing main bola dengan benar, dia sebelum main bola doa-doa dulu. Pegang-pegang tiang, baca-baca ini dulu. Orang pakai teknik, dia enggak. Ritual dia penting. Itu irasional. Ya. Apalah ma'rifat itu? Itu i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Inilah ta'rif ma'rifat. I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Artinya ma'rifat adalah simpulan. Simpulan itu keyakinan. Ma'rifat adalah keyakinan yang putus. Arti putus pegangan, pasti. Jadi ma'rifat adalah simpulan yang putus. Simpulan adalah yakni pegangan. Simpulan itu pegangan. Ya. Atau tali atau ikatan. Yang putus itu maknanya yang teguh. Jadi ma'rifat adalah keyakinan yang teguh. Oke? Yang berbetulan, bersesuaian ia dengan yang sebenar. Dari mana kita tahu? Daripada dalil. Karena itu ma'rifat dia mesti pakai dalil. Dalil ada dua, dalil naqli, dalil aqli. Dalil naqli Al-Quran hadis, dalil aqli rasionalitas atau rasional atau rasio. Makanya nggak ada ceritanya ma'rifat itu kalau baca ayat kursi 3.000 kali. Baca ayat kursi 3.000 kali pas malam Jumat. Tanggal 1 Syawal kata dia. Itu nanti adalah kita dapat sesuatu kebajikan. Ada. Balik ke Rasulullah. Kalau ada ilmu kebal dalam Islam, maka yang pertama sekali mempraktikkan adalah Rasulullah. Ternyata Rasulullah luka tak dalam perang. Udah. Jadi jangan percaya. Ini yang ngajarkan kami mualim. Dah lama dia ngaji di Arab. Lamaan siapa dia pada Abu Jahal? Otak main. Tapi dia keturunan orang alim mualim. Itu kurang apa alimnya Qabil. Keturunan siapa tuh? Qabil? Kurang apa lagi itu? Kan'an kurang apa? Jangan aneh-aneh lah nih. Ya. Kitab lagi yang muda-muda nih. Jangan dirusak pikiran kita. Jadi apa ma'rifat? I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Kata kuncinya an dalil. Jadi ma'rifat berpatokan pada dalil. Dalil ada dua. Aqli, naqli. Naqli ada dua. Al-Quran, hadis. Baca ini. Kan baca nih Rabbi zidni ilman. Setiap malam Jumat selama 2 bulan. Sekali baca 10.000 kali. Dapat kita ilmu tu. Kalau gitu tak perlu Imam Syafi'i ngaji. Tak perlu Imam Abu Hanifah ngaji. Tak perlu Imam Ahmad mengaji. Tak perlu Imam Malik mengaji. Cukup baca Rabbi zidni ilman. Datang kita, ini zikir bersanad ni malim. Kata. Ada rupanya zikir yang tak bersanad. Tiba-tiba datang gitu aja. Mana? Ya, yang muda-muda ni luaskan fikiran. Mainkan akal tu. Ya, jangan diam aja gitu. Ya, tapi kalau ustaznya bangsa pemarah nggak usah tanya. Ya, nanti jadi tak bagus. Maka adalah dalil itu 2 perkara. Pertama dalil naqli namanya.
yaitu firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah. Nakli artinya pindah. Kalau cara kita transfer. Jadi kita tak dapat tahu Al-Quran tanpa ditransfer melalui hadis. Kita pun tak tahu hadis tanpa ditransfer melalui para perawi. Maka itu disebut dia nakli. Ya, nukil. Ada bahasa Indonesia nukil. Dinukil kata dia. Itu asal bahasa Arab tuh, an-naqlu. Kedua dalil akal namanya, itu menyatakan ia akan keadaan Allah Ta'ala itu. Ya. Dalil akal itu menyatakan akan ada keadaan, maksudnya ada Allah Ta'ala itu. Jadi kalau seperti keyakinan ateis mengatakan nggak ada Tuhan, keliru. Tuhan nggak bisa tidak, dia pasti ada. Maka yang harus dijawab lebih dulu adalah apa yang Anda maksud dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa, kita diskusi, ya, nggak ada Tuhan. Kita tanya dulu, apa yang Anda maksud dengan Tuhan? Nah, dia kalau nggak bisa jawab itu susah. Dalam masyarakat ada ilah, ada Rabb, ada macam-macam. Apa Tuhan? Nah, nantilah diskusinya. Saya ingin mengajak kita untuk masuk pintu diskusinya saja. Maka tidak ada satu makhluk di dunia ini yang tidak bertuhan. Karena Tuhan itu, sekurang-kurang arti Tuhan adalah yang diikuti, yang dipatuhi. Itulah Tuhan. Maka ketika dia mematuhi pikiran dia, maka pikirannya adalah Tuhan dia. Jadi kalau orang bilang nggak ada Tuhan, aneh juga. Nah, supaya jangan salah paham. Ya, nantilah. Syahdan. Jikalau ada seorang i'tikadnya, simpulannya, keyakinannya putus, teguh, tetapi tidak berbetulan, tak sesuai ia bagi yang sebenar atau bagi yang benar, maka bukanlah ia bernama ma'rifat. Dia yakin betul, tapi tidak sesuai dengan yang benar, itu bukan ma'rifat. Seperti i'tikad keyakinan falasifah, ahli-ahli filsafat yang mengatakan kadim alam ini. Dia yakin alam ini kadim. Arti kadim nggak punya permulaan. Dia yakin alam ini nggak ada permulaan. Yakin betul dia, tapi tak sesuai dengan sebenar. Seperti i'tikad qadariyah. Ini mazhab rasional, ya, mazhab rasional di dalam Islam. Kata qadariyah boleh memberi bekas. Bekas itu efek. Kudrat hamba yang baharu ini. Kudrat apa artinya? Kuasa. Jadi gini. Ini tauhid ya, bukan dalam mulut. Kalau dalam mulut kita mesti mengatakan bahwa nasi yang mengenyangkan, kereta yang menyampaikan kita kemari, payung yang melindungi kita dari hujan, uang yang memudahkan hidup, air yang membasahi, api yang membakar. Itu kita mesti ucap begitu. Mulut. Tapi keyakinan tak boleh. Keyakinan tetap mengatakan semuanya adalah Allah. Semua adalah Allah. Jadi bukan api yang membakar, bukan nasi yang mengenyangkan, bukan uang yang memudahkan, bukan kereta yang menyampaikan, bukan payung yang melindungi kita dari hujan. Di dalam, bukan di luar. Sebab kalau kita berkeyakinan bahwa, awas ya, semata-mata airlah yang membasahi, apilah yang membakar, nasilah yang mengenyangkan, berarti ini menolak tauhid af'al. Artinya Allah tidak berbuat. Yang berbuat adalah benda-benda itu sendiri, dengan kuasanya sendiri. Sampai sini paham nih? Kan? Jadi Allah lemah. Itu maksud bekas. Bekas itu efek. Jadi efek dari kereta itu sampai kita kemari. Maka mulut harus mengatakan keretalah yang menyampaikan kita kemari. Namun ketika kita mengatakan itu mesti sadar betul sesungguhnya adalah Allah. Dalam dan luar. Nah, ini kaji kita yang lalu-lalu juga sudah saya sampaikan. Kita mesti mengatakan durian buah yang berduri. Nah, kita mesti mengatakan itu bahwa durian adalah buah yang berduri. Tapi ketika kita mengatakan durian buah yang berduri, di benak kita mesti bukan duri, tapi daging durian yang lembut itu. Pernahkah ketika mulut kita mengatakan durian, dalam hati kita semangka? Nggak pernah.
Jadi ketika kita mengatakan durian, yang terbayang buahnya adalah merah. Enggak pernah. Ketika kita mengatakan semangka hijau, tak akan terbayang isinya selembut durian. Tapi kan enggak kita bilang isinya itu di luar. Di mulut kita enggak kita bilang. Kan enggak kita bilang, ini buah apa? Buah lembut. Kan enggak. Yang kita sebut, ini buah durian. Bukan buah lembut. Nah jadi boleh paham nih. Jadi kita mesti katakan bahwa yang memudahkan hidup kita adalah uang. Kalau nggak ada uang susah. Apa-apa susah. Karena uang lah kita dihormati. Pak, kata dia. Karena uang kan. Tapi ketika kita mengatakan itu, di batin kita mesti yakin semuanya adalah kuasa Allah. Tapi Qadariyah tidak. Qadariyah mengatakan boleh memberi bekas, memberi efek kudrat hamba. Kemampuan manusia yang baharu ini. Maka keyakinan yang teguh ini tak sesuai dengan sebenar, salah. Boleh paham nih? Aku kalau tak aku makan obat tu semalam, wah tak tahu kah. Obat tu pas sekali sama aku. Yang obat tu lah. Makan sehat, sembuh terus. Tak ada yang salah itu dalam ucapan. Memang faktanya begitu. Tapi dalam keyakinan kita mesti yakin sesungguhnya menyembuhkan adalah Allah. Maka ketika kita mengucapkan bahwa obat itulah yang menyembuhkan, pada saat kita mengucapkan itu, hati mesti ada bahwa Allah yang menyembuhkan. Sebab kalau nggak ada, resikonya besar. Obat itulah yang menyembuhkan. Hatinya tak ada sama sekali. Saat itu Israel datang. Apa ceritanya? Su'ul khatimah apa husnul khatimah? Su'ul khatimah. Dia yakin betul obat itu yang menyembuhkan. Murtad dia. Nih. Kalau ada yang bilang sulit, ya perlu latihan juga lah. Kan? Macam orang kalau lihat pohon tumbang, itu kan macam-macam tafsiran. Yang lihat pohon tumbang ada menafsirkan, wah bahaya ini, diperbaiki. Ada yang menafsirkan pohon tumbang, wah duit nih. Pohon yang tumbang langsung duit. Ada yang bilang pohon tumbang, pemerintah nggak beres. Macam itu. Jadi syariat dan hakikat. Jadi hakikat itu dalam, jangan pindahkan keluar. Dan seperti i'tikad Nasrani, Nabi Allah Isa itu dikatakan anak Allah Ta'ala. Ini adalah i'tikad jazim, keyakinan yang teguh. Tetapi tidak sesuai dengan yang benar. Maka itu berkali-kali saya katakan, mereka berkeyakinan begitu, ya kita hargai sajalah. Itu keyakinan mereka, mana bisa kita ubah itu. Tapi menurut perspektif kita, keyakinan itu tidak sesuai atau tidak berbetulan dengan yang benar. Bahwa mereka nggak nerima kita, itu nggak ada masalah. Itulah bagian eksklusif setiap agama. Bahagian keyakinan adalah bagian eksklusif setiap agama yang itu tidak bisa didialogkan. Yang ada adalah kita menghargai saja. Gitu. Saya paham. Jadi mereka meyakini Nabi Allah Isa adalah anak Allah Ta'ala. Dan lain-lainnya lah. Mana-mana i'tikad yang tidak berbetulan bagi yang benar. Jadi ini tidak disebut ma'rifah. Ini tidak disebut ma'rifah. Karena ma'rifah i'tiqadun jazimun muafiqun lil haqqi an dalil. Nabi Isa dalam bahasa barat disebut Yesus. Adams. Nuh. Sulaiman. Solomon. Ibrahim. Abraham. Musa. Moses. Isa. Yesus. Jadi wajib nggak kita beriman kepada Yesus? Aku bukan tanya sebagai. Wajib nggak beriman kepada Abraham? Solomon? Samuel? Yohanes? Yakobus? Yesus? Selesai. Itu. Wajib beriman kepada Yesus. Bahwa orang menganggap beliau sebagai Tuhan, itu tadi balik macam tadi. Kita nggak bisa paksa pikiran orang. Gitu loh. Kalau ada dialog nanti lepas ini ya.
Jadi apa mau kita bilang? Yang nggak bisa Muhammad. Muhammad jadi Muhammad paling-paling. Memang ada satu kosakata Mehmet, tapi ini nggak boleh diucapkan. Karena Mehmet itu mengandung unsur binatang. Kosakata Mehmet. Maka tak boleh kita memanggil Rasulullah Mehmet. Muhammad. Hawa? Eva. Atau Eva. Nah, itu Hawa. Jibril? Gabriel. Mikail? Michael. Jadi kalau ada yang bilang Ustadz ini macam orang kafir namanya, masa Ustadz Gabriel atau Ustadz Mikail? Mikail itu kan Mikail. Ya, tapi kan belum biasa. Ya ini makanya dibiasa. Oke, nanti kalau dialog lepas nih insyaallah. Adapun jikalau ada seorang i'tikad itu putus, arti putus teguh, lagi berbetulan bagi yang benar, sesuai dengan yang sebenar. Tetapi tiada ada padanya dalil nakli dan nakli, dan tiada padanya dalil nakli dan dalil akli. Maka bukanlah ia bernama ma'rifat. Dia i'tikadun jazimun muafiqunil haqqi, tapi tidak ada dalil. Maka ini tidak disebut ma'rifat. Kalau gitu apa namanya? Maka adalah namanya itu taklid. Artinya mengikut perkataan orang saja. Ya, ikut cakap orang lah. Ya, namanya taklid. Arti taklid itu ngikut. Ya, arti taklid ngikut. Tak semua kita. Artinya ada masanya kita harus taklid. Ya. Ya, artinya mengikut perkataan orang sahaja ada padanya. Ya. Jikalau ada i'tikad itu putus, artinya keyakinan itu teguh, berbetulan bagi yang benar, sesuai dengan yang sebenar. Lagi ada padanya dalil, firman Allah dan hadis Rasulullah, maka itulah ma'rifat namanya. Ya. Sekurang-kurangnya begini. Maka adalah asal, dasar ma'rifat itu membezakan antara yang qadim dengan yang muhdats. Artinya yang baharu. Ini pokoknya. Pokok pangkalnya nih, mampu kita membedakan mana yang qadim, mana yang muhdats. Maka yang qadim itu zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, dan nama Allah Ta'ala yang terkandung pada kalimat syahadat tauhid, yakni mengesahkan Allah Ta'ala. Ya, mengesahkan Allah Ta'ala. Itulah asyhadu an la ilaha illallah. Tengok apa arti asyhadu. Artinya aku ketahuilah. Bukan aku bersaksi. Ketahuilah itulah ilmu. Asyhadu aku ketahuilah. Aku ilmu. Ilmu itu yakin. Jadi ketahuilah, aku ketahuilah, aku ilmu, aku yakin. Maka asyhadu maknanya adalah aku yakin bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, itulah Tuhan. Tapi di Indonesia menjadi aku bersaksi. Terus dipahamkan dalam pemahaman Indonesia. Siapa saksinya? Maka nggak sah tahu syahadat kau, mesti saksi dulu. Kata kita, Anda siapa pula saksinya? Saya Jibril. Udahlah. Kita percaya pula tuh. Kita percaya. Kalau saya sebut gitu orang Islam keseluruhan. Apa yang membuat saya bisa percaya bahwa yang menjadi saksi Pak Guru Tuan Syekh adalah Jibril? Ya, jadi kok nggak percaya sama? Percaya. Cuma apa yang membuat saya bisa percaya? Itu hubungan saya secara rahasia. Datang kita takut. Ikutlah itu dah. Aneh-aneh. Agama yang rasional nih jatuh ke kita jadi mistik. Jatuh jadi supranatural. Nanti ngaji, lama-lamanya kedukun. Jadi dia ngaji tapi lama-lama pengobatan. Kan aneh-aneh. Ya. Dah. Ketahuilah olehmu hai segala mukallaf yang akil balik bahwasanya adalah rukun syahadat itu 4 perkara. Jadi kalau bersyahadat itu harus perhatikan 4. Pertama,
mengisbatkan akan zat Allah Ta'ala. Mengisbatkan artinya menetapkan zat Allah Ta'ala. Kedua, mengisbatkan akan ada segala sifat Allah Ta'ala. Ketiga, Qadariyah mengatakan tak ada sifat Allah Ta'ala. Kita meyakini ada sifat Allah Ta'ala. Ketiga, mengisbatkan, menetapkan akan sah ada segala afat Allah Ta'ala itu. Afal artinya perbuatan Allah Ta'ala itu. Jadi perbuatan Allah Ta'ala itu mengadakan segala mungkin itu. Ya. Dan sah pula akan adanya segala afat Allah Ta'ala itu menidakkan segala mungkinat itu. Mungkinat mungkin. Arti mungkin apa saja selain Allah. Gitu aja, sederhana saja. Jangan seram-seram. Mungkin. Mungkinat nih jamak nih. Ini tak ada, sederhana. Selain Allah ada titik. Jadi kita meyakini bahwa Allah mengadakan dan meniadakan yang mungkin. Ngeri kali. Waktu hujan semalam itu, nampak pohon tuh lepas dari akar-akarnya. Pindah ke sebelah sini. Apa masalah? Enggak, masalahnya apa? Itulah kalau dia dibimbing dengan ilmu, ini kan bahagian dari af'al Allah terhadap yang mungkin. Ya biasa aja lah. Ini kan mukjizat. Udah makin-makin gak ketentuan. Barulah nanti pohon itu didatangi, tiba-tiba katanya setelah pindah kami tengok pohon itu menangis. Barulah kumpulkan air ini. Macam sekarang kan ada jual air mineral. Kan ada jual air mineral. Salah satu promosinya, air mineral ini sudah diruqyah. Ya kan? Ada nggak itu? Jangan sebut. Tak boleh. Ini yang Maulana tak setuju. So, kalau begitu nanti kita menjadi tendensius. Kita tidak bincang dalam ilmu. Itu kita menjadi tendensius dan kita menurun nanti menjadi orang yang menggunakan emosi bukan akal. Ya. Jadi agama digunakan untuk membodohi orang bodoh. Gitu. Jadi kalau Anda ingin jualan Anda laris, penuhi saja syarat-syarat jualan. Bagaimana supaya laris? Ini enggak, dia pakai ini air mineral yang sudah diruqyah oleh para santri ma'had ini yang hafal 30 juz Quran. Dia jual kebagusan air atau apa nih sekarang? Kan gitu. Makanya selalu saja dalam tahap-tahap awal, seluruh bisnis yang menggunakan agama selalu saja laris. Tetapi tahap awal, seterusnya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mampu bersaing dengan kualitas di pasar. Ini saya paham. Jadi ketika ada cerita bahwa waktu hujan lebat semalam, pohon ini nggak di sini loh, sebelah sana. Tahu-tahu bisa pindah kemari. Kita udah ngaji tauhid, apa masalahnya? Tak luar biasanya apa? Ini kan mukjizat nih. Lah, peristiwa mukjizat, irhas, ma'unah, karomah, khudlan, isti'anah, istidras, itu terjadi pada manusia, bukan pada makhluk yang tidak berakal. Itu terjadi pada manusia. Pada makhluk ini enggak ada, itu biasa saja. Inilah mukjizatnya nih, luar biasa. Dan awak heran. Pagi-pagi semua keluar. Nangis pohon itu. Enggak pernah ada keluar air gitu. Memang Masya Allah. Kami ambil airnya. Mana ini kan ada obat segala. Itulah ada bodoh-bodoh. Tauhid yang silap. Baru nanti dia bilang, ya kalau Allah mau. Kata kita kalau Allah mau kau jadi nabi pun sekarang bisa. Masalahnya apa? Sanggup enggak Allah menjadikannya sebagai nabi saat ini? Ya, apa masalah? Sampai beredar kemana-mana, pohon di tengah hutan ruku. Enggak. Bukan. Apa yang baru dari situ? Al-Quran sudah mengatakan seluruh makhluk bertasbih, sujud kepada Allah. Terus luar biasanya apa?
Yang luar biasa adalah ketika Anda sebagai manusia beriman nggak sembahyang, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Kalau Anda sebagai orang beriman, akal sehat, sembahyang itu biasa. Anda nggak sembahyang, itu yang luar biasa. Itu yang perlu dipublikasi. Mainlah akal kita. Saya tetap berpatokan pada cakap saya pada malam Rabu yang lalu. Ini depan saya orang-orang berakal, orang muda. Jangan maulah yang kayak gini-gini nih. Ya. Nah, jadi rukun syahadat yang keempat, yang ketiga adalah mengisbatkan bahwa perbuatan Allah itu bisa mengadakan, bisa meniadakan yang mungkin. Bisa mengadakan, bisa meniadakan yang mungkin. Ya. Yang keempat, mengisbatkan, menetapkan akan benar segala Rasulullah itu pada segala perkataan, perbuatan dan segala kelakuan mereka. Dan segala diamnya tiada dan segala diamnya. Ya. Dan segala diamnya tiada menyalahi akan Rasulullah. Artinya kita menetapkan bahwa apapun yang bersumber dari para rasul itu benar. Dalam kaitannya dengan agama. Dalam kaitannya dengan muamalat bisa benar, bisa salah. Tapi kalau kita bilang begini, nanti orang bilang berarti kau menyalahkan Rasul. Tidak. Dalam kaitan dengan tasyri', ajaran agama, Rasul benar. Kalaupun salah itu dalam kaitan penetapan agama. Contoh, Rasul pernah lupa mengerjakan rakaat sembahyang. Lupa Rasulullah. Lupa bukan salah. Itu dalam kaitan penetapan bahwa bagaimana adanya peristiwa yang mengharuskan sujud sahwi. Rasulullah juga pernah tidak sembahyang subuh. Itu dalam rangka penetapan adanya qada sembahyang. Jadi kalau dalam ajaran agama, dalam kaitan dengan tasyri' agama, Rasulullah salah, kalaupun kita bilang salah, itu dalam kaitan penetapan hukum agama. Tapi sebenarnya bukan salah, lupa atau ketiduran. Gitu. Kalau salah benar, kita belum mendapati. Namun dalam muamalat, dalam kaitan pertemuan sehari-hari, Rasulullah bisa salah. Yang kabar santer itu adalah hadis Rasulullah mengajarkan inseminasi kurma. Ternyata produksi mengalami penurunan. Nanti sahabat tanya, konfirmasi sahabat kepada Rasulullah, ini wahyu Allah atau dari pikiran Rasulullah? Rasulullah kata dari saya. Enggak begini ya Rasulullah. Sahabat tidak mengikuti lagi petunjuk inseminasi yang diajarkan Rasulullah. Lantas sahabat buat sendiri dan produksi kurma mengalami peningkatan. Jadi gini, kita jangan khawatir. Makanya ahli-ahli ushul fikih mengatakan Rasul bisa salah. Tapi ketika saya sampaikan begini, orang nggak setuju. Itu maka kita kata Rasul jangan dinaikkan menjadi malaikat. Dia manusia. Dalam kaitan ajaran agama dia tidak salah. Kalaupun salah, misal kata, kalaupun salah itu dalam rangka penetapan hukum. Kalau kita tengok sebenarnya itu bukan salah, ya lupa, ya ketiduran. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Dalam kaitan muamalat, Rasulullah bisa salah. Pergaulan sama manusia, Rasulullah bisa salah. Abdullah bin Maktum buta datang menjumpai Rasulullah ingin belajar agama. Pada saat itu Rasulullah sedang menyampaikan ajaran agama kepada pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah palingkan wajahnya, tinggalkan Abdullah bin Maktum. Rasulullah berharap nih kepada pembesar. Lantas datang ayat Al-Quran. Abasa wa tawalla. Ini deh. Jadi kita mengatakan, tapi ketika saya mengatakan ini, ramai nggak setuju. Lantas kita katakan apa tanda beliau manusia kalau gitu? Dan justru kalau beliau lupa dalam kaitan muamalat, menunjukkan kesempurnaan beliau sebagai manusia. Itu tidak mengurangi kemanusiaan beliau. Jadi kalangan ahli usul fikih mengatakan Rasul bisa salah. Ya, oke. Nah, jadi kita 4 tadi inilah rukun syahadat. Ya. Adapun fardu syahadat itu 2 perkara. Pertama, mengatakan lafaznya 2 kalimat syahadat itu
pada seumur hidupnya sekali. Jadi sekurang-kurang ucapkan sekali di luar sembahyang. Meskipun ini khilaf, tak mesti. Karena kalau orang sudah lahir ayah mak Islam, Islam lah dia. Tak perlu lagi. Jadi kalau ikutkan pendapat ini, ya ucapkan sekali sudah. Kedua, menyungguhkan akan maknanya dalam hati selama hidupnya. Senantiasa hari. Jangan berkeputusan selagi ada akal. Jadi kita meyakini makna yang ada dalam kalimat syahadat itu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, aku berkeyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita pakai dalam struktur yang positif, itu kan struktur negatif tuh. Aku berkeyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kan struktur negatif. Kalau struktur positif, aku berkeyakinan Tuhan adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Jadi Allah pasti Tuhan. Tuhan pasti Allah. Belum tentu, kata dia. Allah pasti Tuhan. Tuhan belum tentu Allah. Berarti kata kita ada Tuhan lebih dari satu. Ya nggak gitu juga lah. Jadi macam mana maksudnya? Bolak balik dia berarti. Nah itulah repotnya itu kan. Apa ayah kau ni? Ya bukan payah. Ya kita jelas-jelas saja. Tuhan Allah, Allah Tuhan, titik. Jadi dia kata, jadi orang-orang non-muslim itu Tuhannya Allah. Lah ya iya, kita kata. Karena Tuhannya Allah lah, maka dia disebut kafir. So, sekarang dia sedang tidak bertuhankan Allah. Kalau Tuhan mereka bukan Allah, maka mereka tidak disebut kafir. Ya mereka mukmin terhadap Tuhannya. Dapat paham nih? Liberal nih ada. Apa ya? Kan dah benar ini. Mereka disebut kafir karena Tuhan mereka Allah. Karena Tuhan mereka Allah lah, maka mereka disebut kafir. Kok bisa begitu? Karena sekarang mereka sedang tidak mau mempertuhankan Allah. Lah ya iyalah. Jadi ketika karena mereka disebut kafir karena Tuhannya Allah. Gitu. Kalau Tuhan itu ada selain Allah, maka mereka tidak disebut kafir. Mukmin. Kan itu. Kan? Nah, jadi Tuhan Allah, Allah Tuhan, titik, kan yang lain. Tinggal lagi karena ini kita berhadapan dengan orang yang berakal. Tidak semudah kita berhadapan dengan kursi ini. Kalau kursi ini tinggal pindah, kita kan nggak teriak. Tapi kalau orang berakal kan nggak bisa begitu. Perlu ada dialog, perlu ada cerita. Sampai dia memahami bahwa ketuhanan itu begini. Kan begitu. Boleh paham insyaAllah? Apalagi kalau rujuk kepada Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa alam? Selain Allah. Segala puji untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Apa saja selain Allah? Berarti orang non-muslim juga Tuhannya Allah. Kan jelas. Apa lagi? Kurang apa tuh Al-Fatihah yang kita baca hari-hari itu? Selama ini nggak digaji. Nah itulah. Baca aja. Boleh jadi mereka tak tahu Allah itu Tuhan. Karena itulah yang paling damai adalah merujuk ayat Al-Quran. Huwa yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Allah nanti yang akan menguraikan kalian di hari kiamat. Mana yang benar, mana yang salah. Itu. Jadi urusan ketuhanan biar Allah yang ngurus. Kita ngurus kemanusiaan saja. Tak bolehlah kita menjas yang Kristen, Hindu, Buddha itu akhirnya udah jadi barang yang neraka. Tak boleh. Tak boleh. Yang boleh kita mengatakan orang kafir bara neraka. Karena Quran bilang gitu. Tapi si fulan yang kafir, apa sudah pasti dia jadi bara neraka? Orang kafir pasti bara neraka. Karena itu teks Al-Quran. Kita nggak boleh berubah. Tapi si fulanah yang kafir, apakah dia pasti menjadi bara neraka?
Tapi kalau Fir'aun pasti bara neraka. Ya kan ada Al-Quran bilang. Iblis bara neraka. Mereka dijadikan bagian ahli kitab. Apa yang dimaksud ahli kitab? Seperti Bukan seperti. Apa makna ahli kitab? Nah, apa makna ahli kitab? Hah? Dari mana definisi diperoleh? Saya ngajak kita ke ilmu loh. Jadi kita bukan sekedar obrolan tukang cukur yang sambil nyukur sambil ngobrol, yang nggak ada jurus itu. Kita nggak ngerti jurusnya. Maka saya tanya, apa ahli kitab? Ya, ikut syariat sebelum Nabi Muhammad. Berarti Nabi Adam ahli kitab. Hah? Apa ahli kitab? Nggak tahu. Ya udah diam aja kalau nggak tahu. Sampai tahu kita cari rujukan. Barulah betul kita meningkat ke ilmu. Nah gitu caranya. Maka itu berani saya katakan cepatlah tamat. Biar kita baca kitab lain. Nah gitu. Nah, saya tak mau jawab. Nah, biar kita carilah. Nah, kalau perlu diskusi. Kalau perlu bahsul masail. Jadi yang pasti kita mesti meyakini bahwa orang kafir kerak neraka. Orang kafir kayu bakar neraka. Orang kafir bahan bakar neraka. Itu kata Quran, nggak boleh kita berubah. Itulah namanya ilmul yakin. Ya? Tapi si fulan-fulanah yang kafir, apakah dia kerak neraka? Apakah dia bahan bakar neraka? Apakah dia menjadi kayu bakar neraka? Si fulan-fulanah yang kafir itu. Belum tentu, karena nggak ada informasi Quran tentang dia. Buah pepaya manis? Hah? Buah pepaya manis? Tidak, kita tak bilang itu. Saya tanya, buah pepaya manis? Manis. Yang ini? Buah pepaya yang ini? Nah, kan belum tentu. Tapi buah pepaya manis. Buah pepaya yang ini? Belum tentu. Tak paham nih. Salah dia menjadi orang kafir karena orang Islam. Karena katanya Islam itu agama yang benar, ternyata umatnya kacau balau. Dan tak layaklah kita menyebutkan yang selain Islam itu kafir. Oh, layak. Memang kafir lah dia. Kan kita kata tadi. Selain Islam itu kafir. Mereka kafir karena tak mau menuhankan Allah Ta'ala. Tapi memastikan mereka kerak neraka itu nggak ada informasinya. Yang ada informasinya adalah orang kafir. Yang ada informasinya adalah pepaya manis. Tapi pepaya yang ini belum tentu. Tak paham ya? Inilah tauhid. Dan apakah ada kepastian bahwa orang kafir si fulan ini mati kafir? Enggak. Sana. Apakah si muslim yang hari-hari mengerjakan sholat betul-betul dia bertuhankan Allah? Jangan-jangan dia bertuhankan dirinya. Ya. Hati-hatilah kan ngaji sama dia, tak tentu iman kalian nanti. Padahal kalau gini cara kita bertauhid, nggak ada yang buat iman jadi goyang. Ada yang buat iman jadi goyang. Enggak. Itu yang saya enggak. Jadi kalau iman dibangun dengan ilmu, dia mantap. Tapi kalau iman dibangun semata dengan kepercayaan, itu goyang. Dengan ilmu ya. Orang kata Quran, orang kafir neraka, orang Islam surga, ya udah, enggak masalah. Kan itu kata Quran. Apakah nanti di akhirat masuk neraka masuk surga? Nanti aja, ngapain ngurus sana? Udah di sini dulu. Kan gampang. Nah, ya kita teruskan ya. Maka adalah mengatakan dua kalimat syahadat dengan lidah dan menyungguhkan makna itu dalam hati itu. Itu adalah pertama-tama fardu daripada segala fardu ain. Dahulunya daripada segala ibadat.
dan dahulu ia daripada fardu sembahyang 5 waktu dan puasa bulan Ramadan dan zakat dan haji ke Baitullah. Syahadat lebih dulu. Tapi karena kita ayah ibu sudah muslim, begitu lahir tak perlu lagi syahadat, ya. Dan lagi syarat pada mengesahkan segala ibadat adalah syahadat. Itu bagi yang belum masuk Islam. Jadi kalau belum lagi syahadatnya itu saya tidak sah ibadatnya yang lain itu. Karena itu maka hendaklah kita sungguh-sungguhi pada memfahamkan akan makna 2 kalimat syahadat itu. Tiada boleh faham akan makna 2 kalimat syahadat itu melainkan kemudian daripada mengetahui. Mengetahui itulah ilmu. Akan perkataan segala sifat yang wajib pada Allah, pada Rasul itu, dan segala sifat yang mustahil pada keduanya, dan segala yang harus pada keduanya. Kita tak akan faham kalimat syahadat itu kecuali setelah mengetahui yang wajib pada diri Allah, pada diri Rasul, yang mustahil pada diri Allah, pada diri Rasul, yang jais pada diri Allah, pada diri Rasul. Kalau sudah tahu kita ini, puaslah pemahaman kita pada kalimat syahadat. Ya. Maka adalah mengenal segala sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada Allah dan pada segala Rasulullah, itulah pertama-tama yang wajib. Perhatikan kalimat pada segala Rasulullah. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, seluruh Rasulullah. Ya. Itulah pertama-tama. Jadi mengetahui yang wajib, mustahil dan harus pada diri Allah, pada diri segala Rasul, itulah pertama-tama yang wajib ia pada segala orang yang akil baligh. Perhatikan kalimat. Itulah yang pertama-tama yang wajib ia pada segala orang yang akil baligh, bukan pada segala orang yang Islam. Pada segala orang yang akil baligh. Jadi bukan pada segala orang yang Islam. Maknanya seluruh manusia wajib bertuhan Allah, wajib mengimani Rasulullah. Akil baligh, laki-laki perempuan, merdeka sahaya atau sahaya orang, ya. Karena sabda Rasulullah, awaludin ma'rifatullah. Pertama-tama agama itu adalah mengenal Allah. Ya, ini mengenal segala yang wajib lagi sabit teguh bagi zat Allah Ta'ala, dan yang mustahil dan harus juga. Itu dia. Apa yang wajib bagi Allah? Apa yang wajib bagi diri para Rasul? Apa yang mustahil pada Allah? Apa yang mustahil pada para Rasul? Apa yang jais pada diri Allah? Jais pada para Rasul. Jadi bukannya mengenal itu. Ini dia yang salah tuh. Bukannya mengenal kepada diri zat Allah. Ini dia nak tahu zat Allah. Zat Allah pula. Mana bisa tahu kita? Sedangkan muka kita nggak pernah tahu. Siapa yang pernah kenal mukanya sendiri? Siapa yang pernah nengok muka kita sendiri? Lah yang di kaca itu muka kita atau pantulan muka kita? Pantulan, bukan muka kita. Muka sendiri tak tahu, zat Allah pula nak dicari. Kan itu namanya mencari masalah itu. Siapa yang pernah tahu mukanya sendiri? Nggak ada yang pernah tahu. Lah ini fotonya, foto kan rekaman cahaya. Apalagi cara sekarang. Sekarang jangan kan foto, muka ini pun bisa diedit. Oplas. Sehingga kita nggak pernah tahu muka aslinya. Operasi plastik kan nggak tahu kita muka asli dia macam mana. Gitu. Di foto ini bukan muka kita. Itu yang nggak boleh. Jadi bukannya mengenal kepada diri zat Allah dan ketentuan daerahnya dan tempatnya. Di mana Allah itu? Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari dan Maturidi enggak pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Karena kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah bertempat, dan bukan hanya bertempat, banyak. Ya. Kalau gitu, Allah di luar alam, juga bertempat. Makanya enggak pernah mazhab Asy'ari mengatakan Allah ada di mana-mana. Kita mengatakan Allah di mana? Kita tak tahu Allah ada di mana. Titik. Adapun kalimat Allah lebih dekat daripada urat leher itu kiasan.
Itu kiasan. Al-Quran itu lebih mudah didekati dengan balaghah, dengan sastra. Oke? Jadi bukannya mengenal kepada diri zat Allah dan ketentuan daerahnya dan tempatnya dan rupanya. Cemana rupa Allah nih? Mustahil yang demikian itu. Ya? Mustahil, itu mustahil. Yang demikian itu ditegah. Dan ditegahkan Rasulullah yang demikian itu. Karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ini surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhadzirukumullah nafsah. Ali Imran ayat 28. Dan ayat 30. Cuma 2 kali disebut dalam Al-Quran. Ali Imran ayat 20 dan 30. Artinya, dan telah dipertakuti oleh Allah akan kamu daripada mendapatkan kepada zatnya itu. Artinya Allah melarang kita untuk mencari zatnya. Ini ada pula kaji ma'rifat, mengenal Allah Ta'ala. Kita udah kata mengenal Allah Ta'ala itu adalah apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jais. Dia enggak. Mengenal Allah tuh begini, begitu, begini, begitu. Udah pula macam ahli Allah dia. Dan kita yakin. Ngaji lama dia terus. Tapi tak boleh kaji ni kami ceritakan. Kalau gitu lebih hebat dari wahyu. Sedangkan Nabi wahyu ceritakan. Ini kok nggak boleh pula? Ya belum sampai nanti. Kaji agama mana yang belum sampai? Mainlah akal kita. Gitu. Mainlah akal kita dalam setiap perbincangan. Bukan akal ukuran kebenaran, tapi akal alat memahami kebenaran. Sayang kalau nggak kita gunakan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ini Al-An'am ayat 103. Al-An'am ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absaru wa yudrikul absara. Artinya tiada mendapati akan dia Allah segala penglihatannya. Dan dianya juga Allah yang boleh mendapati akan segala penglihatannya. Artinya penglihatan nggak bisa nampak Allah. Tapi Allah nampak segalanya. Nah di akhirat kita bisa lihat Allah. Itu keyakinan Asy'ari dan Maturidi. Karena ayat mengatakan begitu. Walau ayat ini oleh Mu'tazilah atau Qadariyah. Mu'tazilah itu sekelompok dalam Qadariyah yang mengatakan yang kita adalah rahmat Allah, bukan Allah. Enggak usah dipersoalkan. Enggak usah dipersoalkan. Yang perlu dipersoalkan apa jalan kita masuk ke dalam surga, itu yang perlu. Orang ini belum kejadian. Yang penting kita masuk surga, itu dulu. Perkara nengok nggak nengok Allah, itu nanti setelah masuk surga. Ya tapi kan gini-gini. Iya. Jadi berkelahi pula gara-gara itu. Jadi kita ni perlu makrifat kepada Allah Ta'ala. Mengenal zat Allah Ta'ala. Yalah. Dan kita pun ya pula. Ngaji. Tinggi gaji tak ada. Tinggi. Biasa ya. Mengenal apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Dah. Jadi dia. Okay. Sabda Nabi, subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifatika. Nabi bilang begini. Artinya maha suci Tuhanku. Tiadalah ku kenal akan Tuhanku akan sebenar-benar pengenal kamu akan Tuhanku. Maha suci Tuhanku. Tiadalah ku kenal akan Tuhanku akan sebenar-benar pengenal kamu akan Tuhanku. Maha suci Tuhan aku nggak bisa kenal kau sekenal engkau mengenal dirimu. Nabi Muhammad bilang gitu. Nabi Isa pun bilang begitu. Engkau tahu tentang diriku, aku tak tahu tentang engkau. Buka Al-Quran. Anta a'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu tentang diriku, ya Allah, aku tak tahu tentangmu. Tahu-tahu ada pengajian yang mengaji diri Allah. Kan sedap. Nabi itu Al-Quran loh. Nabi Isa itu Al-Quran. Kalau ini hadis Rasulullah ini. Subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Maha suci engkau ya Tuhan, kami tidak mengenalmu sebenar-benar mengenalmu. Artinya yang benar mengenal Allah siapa? Ya Allah sendiri. Itu sebatas yang Allah beri tahu di dalam Al-Quran, dalam hadis. Dah. Jadi kalau nggak kenal kita sama Allah, macam mana kita sembahyang tuh? Jadi ada kiblatnya tuh, kiblat hati kita tuh kepada Allah Ta'ala.
Iyalah kata awak. Jadi kalau gitu Allah depan kita lah Tuan Syekh kata awak. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi macam mana? Dan kita senang itu. Masyarakat senang itu. Karena masyarakatnya suka kalau ngaji-ngaji agak-agak mistik tu dia suka. Masyarakat suka. Tadi, mengapa suka? Karena sudah enggak mampu menghadapi dunia yang konkret. Maka lari dia ke mistik. Anda kalau mau dapat perhatian dari atasan Anda, kerjalah secara profesional. Dia enggak sanggup itu. Dia enggak sanggup secara profesional, maka dia pergi ke dukun. Kasihlah apa namanya itu? Pengasih. Kasihlah pengasih. Itu dia. Jadi enggak mampu bersaing secara profesional, pergi ke dukun supaya pengasih. Kata kita kalau memang bisa dukun begitu, ngapa enggak dukun yang kerja situ? Angin. Kalau ada pelaris, ngapa enggak dukunnya aja yang jualan? Itulah akal kita tak main. Ini masalah. Tapi kan ada doa-doa pengasih itu malam. Ada. Ayat Quran itu bisa disalahgunakan itu. Ayatnya Quran, tapi topangannya adalah jin. Ya, yalah. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, al-azmi al-idraki idrakun. Ini kata Abu Bakar. Al-ajzu anil idraki idrakun. Lemah pendapat daripada yang mendapat akan yang didapat, itulah pendapat. Ini bahasa Melayu nih. Lemah pendapat daripada yang mendapat akan yang didapat, itulah pendapat. Ini apa maksudnya ini? Lantas, saya mau jelaskan sama kita ya. Saya ingin ajak kita terbuka jujur. Lantas oleh si Ustadz, ini tak sembarangan nih kalimat nih. Untuk yang 2 baris ini sejam. Kan ada gitu ya. Raun dia kemana-mana. Sudah tak paham juga. Gampangnya, enggak dapat Allah itulah dapat. Enggak dapat dia macam mana zat Allah itu. Itulah orang yang bertauhid sebenar. Kan dah selesai. Bercepat amat. Jadi al-anzu idraki idrakun. Tak mampu mendapati zat Allah, itulah yang disebut dapat. Kalau yang mengatakan saya sudah dapat zat Allah, itulah sesat. Karena berarti Allah berada dalam kuasa pengetahuan dia, dan berarti Allah terbatas kan? Tak paham? Masa tinggi-tinggi, biasa aja. Biasa aja. Hebat kaji malamnya. Enggak ada, biasa aja. Hebat. Al-azal idrak idrak. Al-azal idrak idrak. Tak dapat, itulah dapat. Kayak gini Allah tuh. Berarti dapat. Salah. Makanya Allah itu adalah negatif. Allah adalah negasi. Allah adalah tidak. Allah gini, bukan. Allah gitu, bukan. Allah gitunya lagi, bukan. Kalau gitu Allah kayak gini, bukan. Maka Allah adalah bukan. Allah bukan iya. Allah gini, tidak. Maka Allah adalah negasi. Makanya tidak setiap yang negatif itu buruk. Dalam tauhid Allah itu negatif, buruk. Tidak, baik malah. Boleh faham ni? Ya, selalu lah. Lemah pendapat daripada yang mendapat akan yang didapat. Itulah pendapat. Ini tak berani saya ni. Tunggu dulu. Jadi seram kita nengok agama ini. Kan gitu. Sebahagian gitu. Jadi seram awak nengoknya. Apa pahamnya ni? Kalau nggak dapat dah. Kalau nggak dapat dia, Tuhan kayak gini, enggak, kayak gini, enggak. Dia lah Tuhan sebetulnya. Dia lah bertauhid sebenar itu. Karena Tuhan tidak terhad, Tuhan tidak terbatas.
Kalau kata Tuhan tu begini, oh, berarti sesat lah dia. Kata kita, inilah baru makrifat betul. Dah lama aku ngaji tauhid sama bapak ni lah baru dapat begini rupanya Tuhan tu. Coba lah. Tidak bisa dibeginikan ya. Oh, mana? Kata Sayyidina Ali, kullu ma yakhturu bi khayalika wa tasawwara fi balik fallah bi khilafi dzalika. Tiap segala barang yang tergerak ia pada citamu. Cita hati. Ringkasnya, apa yang terlintas di hati dan terupa pada hatimu, maka Allah itu bersalahan akan yang demikian itu. Bahasa kita, apa yang terlintas di hatimu begini Allah enggak kayak gitu. Apa yang ternak? Bukan Allah kita bersalahan. Ini salah, nih lawan benar nih. Jadi apa bersalahan? Apa yang terlintas di hati Allah begini, Allah bukan begitu. Jadi kayak mana? Allah bukan. Kawan paham lah? Karena itu untuk apa jari-jari Allah? Nggak guna. Jadi cemana kita sembahyang? Cemana kata agama sembahyang? Berapa rukun sembahyang? Berapa syarat sembahyang? Berapa sunat sembahyang? Mana yang makruh sembahyang? Mana yang batal sembahyang? Kerjakan, ya udah. Ya jadi kiblat hati kita kemana tuh? Saya tak tahu lah itu. Berarti Anda bodoh. Bodoh? Apa masalah ada? Apa masalah? Berarti Anda bodoh. Udah bodoh, apa masalah dia? Apa? Kata segala ulama, kullu ma tawahhamtuhu bi awhamikum adraktumuhu bi aqulikum fa mudasun mislukum. Kullu ma tawahhamtumuhu bi awhamikum wa adraktumuhu bi aqulikum fa huwa muhdatsun mislukum. Tiap-tiap barang yang tersangka-sangka ia dengan segala sangka kamu itu. Bahasa kita, apa yang kamu fikirkan dan kamu dapat akannya dengan segala akal kamu itu, maka itu baharu jua seperti kamu. Apa yang kau dapat dalam fikiran dalam benakmu, itu baharu. Allah tak begitu, kerana Allah qadim. Kan selesai. Okay. Apa gula? Dah selesai, manis. Asal bukan manis, udah titik, apa lagi? Ya, tapi kan kita nggak ada tapi makan aja nih, manis enggak? Enggak, berarti bukan gula. Gampang. Jadi roti-roti itu, kue-kue itu gula, pasti ada gula dalamnya. Kalau enggak akan manis dia. Aman dah kan? Apa yang perlu disusah-susah? Gaji ambil. Yang mudah digaji sampai dapat macam-macam lah kan. Di dalam hati apa yang susah? Ada duit makan, nggak ada duit udah. Kau mau definisikan pula apa yang dimaksud dengan uang. Ketika saya tak tahu lah. Yang saya tahu ada uang, ada kedai, saya lapar makan dah titik. Kau mau mencari definisi apa mau makan? Bahwa itu penting dalam ilmu, ya. Itu kita nggak tolak sama sekali. Tetapi ada batas. Maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat itu menyangka-nyangka ia pada i'tikad Allah Ta'ala itu. Pada i'tikadnya Allah Ta'ala itu bertempat. Itu salah lah itu. Atau berupa. Atau boleh ada menyamakan dia dengan sesuatu. Disangkanya sebenar-benar dirinya itu Allah Ta'ala. Maka i'tikad ilmu orang itu salah yang amat besar. Menjadi kufur. Na'udzubillah. Maka hendaklah kau pahamkan ia akan makna kalimat syahadat ini baik-baik dengan dalil naqli, yaitu dalil Quran dan hadis, dan dalil aqli, yakni ini udah kita bincang nih akal nih kitab yang lalu ya. Akal adalah nurani, cahaya, mengambil nazar, penelitian yang sahih, valid. Jadi akal adalah nurani, cahaya ya. Dia mengambil penelitian yang valid pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Perkara apakah betul langit 7 lapis, bumi 7 lapis, enggak tahu juga kita. Karena dalam sastra Arab 7 menunjukkan banyak. 7 itu selalu menunjukkan banyak dalam sastra Arab. Bukan jumlah itu. Ya jumlah 7. Jumlah 7 gitu. Tapi bukan kalam hakiki. Itu adalah indikasi atau majazi atau kiasan. Maka disebut
Ya seperti kita lah, 1001 lah orang sekarang yang kayak gini. Apa 1001? Kan tidak. Jadi kata 7. Nggak perlu dicari mana lapis pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti ada ngajinya tuh. Langit lapis pertama terbuat dari ini. Langit lapis. Mana dalilnya? So yang kita tengok ini pun bukan langit. Jadi kalau langit pertama macam mana Nabi nembusnya? Waktu naik Nabi agak payah lah itu. Kena logam kan? Mana? Kalau tak ada dalilnya tunggu dulu lah. Kalau cerita-cerita okey aja lah. Untuk cerita, namanya cerita kan, biar sedap orang dengar ceramah kita. Okey. Siapa yang menjadikan dianya itulah boleh ya. Jadi dengan nurani itu mengambil nazar yang sahih pada menilaikannya itu pada langit dan pada bumi. Siapa yang menjadikan dianya itu? Siapa menjadikan langit bumi? Bolehkah ia jadi dengan sendirinya? Atau adakah orang yang lain yang boleh menjadikan dia? Atau tiada? Dan tilik pula pada kejadian diri kita. Ini. Demikian itu juga. Terakhir ni ya. Seperti firman Allah Ta'ala. Surat Yunus ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 101. Qul inzuru ma'adha fi samawati ardi. Katakan olehmu ya Muhammad. Tilik oleh kamu semua. Apa-apa dianya itu di dalam 7 peta langit dan bumi. Maka adalah yang nyata kepada segala orang yang berakal itu, langit dan bumi adalah tanda, bekas, efek, kudrat dan iradat Allah juga yang nyata. Yakni bekas atau efek tanda kuasa Allah dan kehendaknya juga yang nyata. Bukannya disuruh Allah Ta'ala tilik itu langit dan bumi itu saja. Bukan itu saja. Apalagi? Inilah akan datang. Ya, sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.